Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallazi khalaqakum min tin thumma qada ajal wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allah fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Majelis Wabil khusus Bapak Ibu pengurus serta anggota dari Majelis Taklim Baitul Haq di Surabaya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ikut beserta dalam kajian pagi ini. Alhamdulillah, mari kita latihan ya, untuk memasukkan ke dalam diri kita kepahaman, ketundukan bahwasanya tidak ada pujian, tidak ada kemuliaan di atas muka bumi ini, baik kepada kita maupun kepada apapun seisi kehidupan dunia ini, kecuali semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melatih ini agar kita terbiasa, agar kita menjadi kuat, agar kita menjadi bisa menghadapi sakaratul maut kita masing-masing. Karena apapun kita bersama-sama berjamaah di Baitul Haq, mungkin juga di MMQ, di yang lain ya, tapi ketika sakaratul maut kita akan menghadapinya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan dengan teman, dengan suami saja atau dengan istri ya, tidak bisa ditemani. Demikian pula anak-anak atau cucu kita. Modal kita adalah kalimat la ilaha illallah, dan inti sari pati dari kalimat la ilaha illallah itu adalah pengakuan dari dalam hati diri kita yang tulus, yang ikhlas, bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian kecuali semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah itu adalah sari pati dari la ilaha illallah. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga tercurahkan senantiasa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang ingin belajar, ingin senantiasa mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tema taklim kita pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana menjaga generasi penerus kita, anak ataupun mungkin cucu kita, dari bahaya yang amat nyata, amat besar, dan amat betul-betul cepat penyebarannya. Ya, eskalasinya itu ya, peningkatannya itu cepat sekali, yaitu homoseksualitas dan apa-apa yang mengikutinya. Bahasanya LGBTQ plus ya, ini kita juga harus hati-hati dengan singkatan yang enak disebut ini ya, jadi sampai ada orang LGBT ya, itu ya. Kan nyebutnya enak gitu ya, kayak misalkan mau kita di lift lantai berapa, oh lantai LG ya, itu kan enak nyebutnya itu ya. Lalu LGBTQ di dalam penyebutan itu enak juga, jadi jangan sampai kita keenakan menyebutnya gitu, sehingga apa namanya, seolah-olah nanti permisif ya. Kalau perlu diganti aja kepada penyebutan yang awal, yaitu homoseksual atau suka sesama jenis. Nah, itu lebih mengganggu ya buat kita ketika disebutkan, agak terganggu gitu. Tapi kalau LGBT ketika disebutkan tuh sudah agak masuk, terganggunya jadi kurang gitu ya, karena kata-katanya disebut dalam bahasa Inggris gitu. Jadi seolah-olah keren gitu ya, padahal sama sekali tidak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin untuk men-share screen di layar Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa disaksikan, bisa dilihat maksud saya dengan tanpa ada kendala apa-apa ya.
Jadi kita tentu saja tahu bahwa LGBT atau LGBT atau homoseksual adalah sesuatu yang laknat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu lagi menjelaskan itu. Nah, sekarang kita langsung fokus bagaimana Al-Qur'an menjelaskan rumus pencegahan ya dan perbaikan. Nah, ya, perbaikan tentu yang dimaksud ini perbaikan kondisi. Kalau umum ya, kondisi umum. Kalau kondisi yang khusus, Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau kondisi khusus itu kita harus tahu situasinya dulu ya. Maksudnya begini, terus terang ada beberapa orang yang menghubungi saya, berjumpa juga bahkan ya, berkonsultasi mengenai keluarganya yang ya homoseksual, kira-kira begitu. Ya, anaknya ya, ada lagi cucunya dan lain sebagainya. Ini banyak ya Ibu ya. Itu sangat situasional. Kalau kondisi case per case itu sangat situasional. Harus kita nanti membuka ya apa yang terjadi kepada dia. Nah, di mana letaknya itu, sejak kapan atau bagaimana. Dari situ baru kita bisa merumuskan ya satu perbaikan. Tapi perbaikan yang kita maksud pagi hari ini adalah perbaikan yang sifatnya umum saja. Ya, oleh karenanya saya harus jelaskan ya, harus di awalnya harus saya jelaskan kalau case per case itu sangat tergantung situasinya. Jadi harus ditelaah sendiri-sendiri, kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumus pencegahan dan perbaikan dari perilaku homoseksual atau LGBTQ atau apalagi LGBT atau apapun lah istilahnya itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, jadi saya sampaikan langsung to the point 3 hal ya yang yang bisa kita lakukan segera atau istilahnya itu umum ya. Jadi jangan menunggu ada kasus, tidak. Ini bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun. Nah, kalau umpamanya kita sudah punya cucu atau sudah punya anak yang menikah, sampaikan juga kepada keluarga kecil, keluarga baru dari anak-anak kita supaya melakukan ini. Ya, jadi kita akan membukanya dari penyebab ya. Jadi penyebab orang LGBT itu jadi LGBT atau jadi homoseksual itu apa gitu ya. Ada 2 penyebabnya. Nah, ini kita sampaikan dari penyebabnya dan cara untuk mencegah ya dan secara umum memperbaiki. Yang pertama, Bapak Ibu, ini hasil penelitian ya dari Toronto University ya. Jadi sebetulnya ini ya aneh ya, dunia sekarang itu penelitian LGBT itu banyak ternyata ya, begitu dibuka, digali, dicari, banyak ternyata meneliti itu orang-orang barat itu ya, dan hasil publikasinya luar biasa, mencengangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi bukan uniknya ya, tapi anehnya ya itu di dunia umum itu jarang dibicarakan gitu. Padahal hasil penelitiannya banyak. Ya. Tidak seperti misalkan penelitian tentang penelitian tentang biologi misalkan tumbuhan atau apalagi efek rumah kaca bla 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 ini itu kalau itu dikampanyekan. Nah, kalau ini nih enggak. Padahal penelitiannya banyak ya. Nah, jadi satu penyebab pertama yang akan kita bahas. Jadi penyebabnya ada 2, nanti kita bahas. Solusinya ada 3 ya. Penyebab pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari LGBT itu sesuai dengan apa yang dianalisis di Toronto University ini oleh 3 orang profesor ini ya, Martin Lumiere namanya ini, Martin Lumiere, Ray Blanchard, dan Kenneth Zucker nih. Kita mulai dari sini ya. Judulnya saja sudah langsung. Judulnya yang mereka berikan itu sangat to the point. Jadi ya, saya garis bawahi judulnya Sexual Orientation and Handedness in Men and Women, a meta-analysis. Nah, jadi ini adalah hasil meta-analisis ya. Jadi menganalisis hasil analisis, mengumpulkan 20 hasil analisis, hasil studi, jurnal studi ya yang terkait dengan LGBT. Nah, kemudian dianalisis lagi. Jadi kesimpulannya adalah ini yang saya stabilo kuning itu di layar.
mereka melakukan meta-analysis of 20 studies, 20 studi that compare, yang membandingkan the rate of non-right-handedness, membandingkan rate atau perbandingan dari orang-orang yang tidak memakai tangan kanan, artinya pakai tangan kiri ya, pakai tangan kiri, sebanyak 6.987 homo ya, dibandingkan atau di-compare dengan 16.423 orang yang normal atau heteroseksual normal. Nah, ini di-compare, dibandingkan ya dengan satu pertanyaan. Maksudnya tuh mereka semua ditanyakan satu pertanyaan yang sama, nanti jawabannya tuh di-compare. Pertanyaannya sederhana, yaitu tangan apa atau tangan sebelah mana yang Anda gunakan ya dalam aktivitas Anda sehari-hari. Nah, jadi pertanyaan ini diajukan kepada semuanya mereka ini. Nah, kemudian dari hasil jawaban itu dibuatlah perbandingan rate ya, bahwa 39% lebih tinggi pengguna tangan kiri atau non right handed ya istilahnya tuh, atau pengguna tangan kiri itu ada di kelompok LGBT atau homoseksual. 39% lebih tinggi daripada yang di normal ya. Angka 39% itu kelihatannya kecil ya. Kelihatannya agak kecil ya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan lebih seksama, dengan lebih detail, angka jumlah partisipan di sini sangat jauh berbeda. Yang heteroseksual 16.400 atau kalau boleh digenapkan hampir 17.000. Sementara yang homoseksual hanya 6.987 atau sekitar 7.000. 7.000 kalau 16.000 kalau dibagi 7.000 bisa 2,5 kali lipat. Ya, ini kalau dibagi ke sini angkanya bisa 2,5 kali. Ya. Artinya apa? Artinya angka 39% itu kalau secara jujur harusnya dikali 2,5. 2,5 kali. Maksudnya begini, seandainya orang homoseksualnya ada 16.423 orang, atau orang heteroseksualnya disamakan jumlahnya 6.987, berarti hasil ini kali 2, kali 2,5. 39 kali 2 aja udah hampir 80 ya. 78. Apa Ibu? 78. Kalau kali 2,5 berarti hampir 90% orang LGBT itu atau homoseksual itu menggunakan tangan kiri. Menggunakan tangan kiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi 90% ya, kalau dari angka sesungguhnya ya, kalau kita perhatikan jumlahnya, 90% LGBT ini yang diteliti di Kanada ya, menggunakan tangan kiri. Ya, menggunakan tangan kiri. Nah, sebetulnya begini. Ini kenapa kita harus bangga ya. Inilah sebabnya kenapa kita harus bangga memiliki syariat Islam ya. Ilmu pengetahuan modern Bapak Ibu ya, ini contoh penelitian ini tidak menyebutkan secara spesifik tangan kirinya itu dipakai untuk apa. Gitu. Nggak spesifik, pokoknya kiri aja. Nah, gitu ya, kiri aja. Hebatnya Islam lebih spesifik. Nah, nanti kita buka itu ya. Nah, lebih spesifik. Nah, lanjut penelitiannya, Bapak Ibu. Karena terbiasa memakai tangan kiri dan akhirnya menjadi perilaku homoseksual, maka berkelanjutan orang-orang 6.900 sekian tadi itu, yang homoseksual tadi itu, difoto fMRI otak mereka. fMRI. Functional Magnetic Resonance Imaging. Nah, ini ya, fMRI itu. Jadi dipoto otak mereka itu ketika fungsinya sedang berjalan. Jadi fMRI.
Nah, dari situ kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal juga yang juga diteliti oleh di dalam penelitian ini, dalam meta-analisis ini, yaitu penelitian terjadi tahun 93. Tadi meta-analisis kan mengumpulkan 20 analisis ya. Nah, salah satunya ini sekarang, yaitu mereka menemukan bahwa homoseksual, orang-orang laki-laki yang homoseksual, di garis bawahi, menunjukkan namanya ya, elektroencephalographic yang berbeda dari orang-orang yang normal. Apa itu secara sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nah, setelah dimagnetik tadi ya, setelah itu, nah, orang-orang homoseksual ya menunjukkan otak mereka itu less asimetri, ya. Yang saya kasih kuning ini ya, tabilo kuning. Homosexual man itu menunjukkan less asimetri than heterosexual man. Asimetri itu artinya tidak sama. Jadi otaknya kiri dan kanan itu harusnya orang sehat itu tidak sama. Karena dipakai fungsi yang berbeda, harusnya tidak sama. Gitu. Tapi karena orang homoseksual tadi punya kebiasaan tangan kiri, ya, juga tangan kanannya berarti kan ya. Nanti fungsinya untuk apa nanti Islam lebih hebat, punya detail. Maka berakibat pada otaknya kiri dan kanan itu tidak terlalu terlihat lagi perbedaannya atau less asimetri. Cerebral itu bagian otak kanan dan kirinya itu tidak lagi terlalu berbeda, ya, less asimetri. Nah, less asimetri cerebral ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu diawali dari fungsi tangan kiri tadi. Lebih tepatnya, kalau Islam lebih detail masuk ke dalam detail menukik ya betul-betul ke dalam satu yang jelas, yaitu makan dan minum pakai tangan kiri. Kenapa? Karena kerusakan awalnya bermula di hipotalamus, bagian otak hipotalamus. Ya. Kok taunya di hipotalamus? Jadi begini Bapak Ibu. Ini nggak usah kita jelaskan panjang lebar ya, tapi intinya adalah hipotalamus itu seperti jenderal. Ya, nah, kita kan kenal ada kasus Sambo, dia kan puncak jenderal dia, maka dia bisa menyuruh bawah-bawahnya suruh begini, suruh makan. Sekarang yang sidang itu banyak sekali orang gitu. Ya, rata-rata kalau ditanya, ya habis disuruh jenderal, nah, gitu. Di dalam tubuh kita ada kelenjar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang merupakan sistem endokrin istilahnya ya. Ini kita nggak usah pusingin istilahnya, ini hanya nama saja. Sistem endokrin itu sistem yang terjadi dalam tubuh kita melalui neurotransmitter. Lagi-lagi istilahnya nggak usah kita pusingin. Itu jadi ada dua sistem saraf dan sistem endokrin lah, kira-kira begitu, sederhananya begitu. Nah, endokrin itu bekerja melalui kelenjar. Ada 8 atau sebagian ahli mengatakan 9 kelenjar dalam tubuh kita ini. Mulai dari hipotalamus, pituitari, kemudian kelenjar tiroid, kelenjar timus, pankreas, kemudian kelenjar adrenal, kelenjar gonad ya di dalam tubuh kita itu. Nah, kelenjar-kelenjar itu mengeluarkan neurotransmitter. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya hormon ya, seperti pankreas mengeluarkan insulin. Nah, itu hormon insulin itu. Cuma kelenjar ini kalau sudah bekerja itu powerful sekali, kuat sekali, seperti kereta. Kereta api itu kalau sudah lewat, putus ya, Tat. tes. Suaranya putus-putus? Enggak, Ustaz, Iya. jelas. Oh, jelas. Oh, Oh, berarti tidak saya. oh iya, iya. Baik. Kita lanjut ya. Monggo, Ustaz. Jadi kelenjar ini bekerja seperti kereta api, Bapak Ibu. Kereta api itu kalau sudah lewat, semua suruh berhenti sama dia. Kalau enggak ya ditabrak gitu. Kuat gitu, powerful gitu ya. Kelenjar itu, makanya orang kalau sudah kena diabetes nih, diabetes itu karena fungsi pankreas kelenjar tidak bekerja dengan sesuai.
Insulin itu hormon ya, itu bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Jadi udah terganggu semua. Nah, kalau sudah kelenjar ini bekerja. Nah, kelenjar pankreas itu kelenjar, tapi kelenjar anggota dia itu. Bosnya, jenderalnya itu hipotalamus, Bapak Ibu. Hipotalamus. Hipotalamus itu bisa istilahnya neuromodulator ya, itu ya bisa menggiring, mengajak gitu ya, memerintahkan kelenjar-kelenjar yang lain untuk bekerja. Kelenjar pituitari bisa dia perintah, kelenjar timus bisa dia perintah, kelenjar adrenal bisa dia perintah untuk menghasilkan hormon namanya kortisol. Demikian pula dia bisa memerintah kelenjar pankreas ya lewat persepsi stres yang dia punya dan lain sebagainya. Nah, biar gampangnya gitu ya. Nah, si bos ini, si kelenjar bos ini atau si jenderal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fungsi utamanya adalah ya ini pertama yang langsung berkaitan yang langsung berkaitan aja. Jadi dia behavior perilaku kita tuh banyak sekali tergantung kepada fungsi hipotalamus ini. Yang sangat penting pertama adalah dia mengatur lapar dan haus. Sini ya, ini saya lingkari. Lapar dan haus. Lapar dan haus ya. Jadi kita seneng makan ini, wah seger ya makan soto ini misalkan gitu ya. Soto Lamongan, wah Ustadz siang-siang bicara soto lagi nih ya. biar semangat ya. Jadi umpama kita wah soto sebelah sana, wah segernya luar biasa itu. Itu hipotalamus tuh. Yang waktu kita makan seger akhirnya mengabarkan kepada dopamin pathway ya istilahnya itu. Dopamin itu hormon juga ya. Kita senangnya makan soto seger itu yang memerintahkan pertama kali adalah hipotalamus. Hipotalamus. Ya, makanya orang ada yang senang makan ini, ada yang nggak senang, ada yang senang pakai cabai, ada yang nggak senang pakai cabai gitu macam-macam. Nah itu hipotalamus tuh. Nah, demikian pula minum. Nah, seger minum air kelapa umpamanya gitu ya. Seger minum ini, nah, itu hipotalamus. Jadi ketika seseorang makan pakai tangan kiri, tangan kanan iya, tangan kiri iya, gitu ya. Maka hipotalamusnya merekam karena dia bos, dia ini jenderal ini. Dia merekam itu. Untuk nanti dopamin pathway dia merekam. Umpama ada anak kecil usia 5 tahun, dia diberi makan, saya aja lah, saya contoh gini. Saya masih ingat makanan waktu sekolah SD, Ibu, ya. Waktu sekolah SD itu saya paling suka jajan bihun dikasih sambal kacang pakai bakwan. Waduh, udah luar biasa tuh ya. Cuma 50 perak itu di kantin sekolah saya. Anak-anak rebutan itu kalau jajan itu ya. Nama pemilik kantinnya Pak Ngalijo, saya ingat banget. Pak Ngalijo. Waduh, itu nanti kalau Pak Ngalijo bilang gini, sambelnya jangan banyak-banyak. Sambelnya jangan banyak-banyak gitu ya, Pak. Itu enaknya minta ampun, Bapak Ibu. Saya sampai sekarang masih ingat itu. Nah, memori masih ingatnya saya sebagai anak kecil itu terhadap makanan yang enak. Nih, saya ngomong begini nih, mohon maaf ya. Saya ngomong begini tuh kayak ada desakan air liur di rongga mulut saya nih. Dari mana itu? Dari hipotalamus. Bapak Ibu, dari hipotalamus itu. Nah, hipotalamus bukan hanya merekam sensasi enaknya saja. Lebih dari itu, dia juga merekam, karena dia bos tadi ya, dia merekam dari mana dimasukkannya makanan itu, dari sebelah kiri apa sebelah kanan. Karena otak kita berfungsi serebralnya tadi itu kiri dan kanan. Jadi umpamanya anak kecil ya tadi itu makan pakai tangan kiri. Rupanya makanan ini enaknya luar biasa, bakal teringat oleh dia sampai dia dewasa nanti. Maka yang teringat bukan hanya enaknya, tapi dia juga hipotalamus, dia juga mengingat, menjadikan arsip ya, bahwa kiri bisa, kanan pun bisa. Nah, itu. Jadi kalau sudah sampai situ bahayanya luar biasa. Kenapa? Karena fungsi berikutnya dari hipotalamus setelah makan dan minum adalah sexual drive. Ini tulisannya di sini, saya garis bawahi. Sexual drive.
Sexual drive itu juga di situ Bapak Ibu. Fungsinya itu. Jadi kalau bahasa istilahnya itu syahwat. Kita ini kan manusia, punya syahwat seksual. Di mana dia bekerjanya syahwat seksual? Di dalam hipotalamus. Dalam hipotalamus. Lah, maka itu ketika orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, pakai tangan kanan juga, atau kiri terus, sementara fungsi badannya yang lain itu pakai kanan, gitu ya. Mohon maaf ya, misalkan, mohon maaf nih, ini mohon maaf sekali, tapi harus kita bicarakan. Misalkan, ya berbersih setelah kita buang hajat, misalkan. Ayo, pakai tangan apa? Orang kalau makan pakai tangan kiri, tapi dia bebersihnya pakai tangan apa dia? Gitu ya. Itu kan di dalam otak tuh menjadi cerebralnya tuh asimetri nantinya itu. Gitu ya. Demikian pula fungsi-fungsi yang lain lah, macam-macam lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah makan pakai tangan kiri tadi, maka ketika sexual drive-nya muncul, arsip file yang tersimpan dalam hipotalamus tadi memberikan saran, memberikan informasi yang sebelumnya sudah masuk bahwa kenikmatan yang sama seperti halnya makan dan minum tadi yang dijanjikan oleh sexual drive atau syahwat seksual tadi bisa juga didapatkan baik dengan tangan kiri maupun dengan tangan kanan, dalam hal ini kepada lawan jenis maupun kepada sesama jenis. Itu dia. Nah, di situ awal mulanya tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, setelah itu, mohon maaf ya, setelah seseorang tadi itu, seorang manusia tadi, sekali lagi mohon maaf, kita ini harus kita buka saja. Ketika seseorang sudah ya merasakan ya ada dopamin yang keluar dalam aktivitas homoseksual, baik itu bersama walaupun belum berhubungan intim misalkan ya, bersama dalam satu kelompok, berteman dan lain sebagainya, dengan yang homoseksual, dengan gayanya, dengan ini kan beda ya, orang homoseksual itu beda. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hipotalamusnya berkembang lagi kepada fungsi berikutnya yang jauh lebih dalam, yaitu agresi. Nah, ini saya garis bawahi ya. Ini fungsi-fungsi ini bukan saya yang bilang, ini fungsi yang disampaikan oleh para ahli neuroscience. Ini tinggal copy saja nih kita di sini. Nah, jadi agresi Bapak Ibu, agresi. Itu ya, gampang marah, gampang tersulut dan lain sebagainya, itu ya. Itu kerja hipotalamus juga itu. Kerja dari hipotalamus juga. Nah, maka apalagi kalau seseorang betul-betul menjadi homoseksual, mohon maaf ya, dalam arti berhubungan intim gitu. Nah, itu lebih dalam lagi agresi yang disebabkan tadi oleh hipotalamusnya, Bapak Ibu. Di saya juga punya gambar yang begini. Kalau tadi ada otaknya ya, kalau sekarang nggak ada otaknya nih, nggak ada gambar otaknya maksudnya. Nah, ini overview saja ya, dia menyebut begini. Hipotalamus yaitu regulate a wide range of behavioral and psychological activities of human. Kita manusia ini mayoritas atau sangat luas perilaku kita dan juga psikologi kita itu dipengaruhi oleh hipotalamus. Nah, ini poin satu nih. Sangat banyak. Hipotalamus itu sangat penting. Ya. Terus yang kedua, dia mengontrol autonomic function such as hunger. Nah, tadi lapar ya, hunger. Terus haus, body temperature, and sexual activity. Nah, ini dia. Situ kuncinya. Bapak Ibu. Sexual activity. Nah, itu. Jadi, luar biasa nih hipotalamus ini. Maka itu tidak sederhana ketika seseorang makan, minum dengan tangan kiri, sangat tidak sederhana karena tempat disimpannya itu di generalnya kelenjar ini. Di generalnya sistem endokrin tubuh manusia, yaitu hipotalamus. Apa Bu? Hipotalamus. Ya. Nah, nanti kemana-mana larinya tuh di
hormon oksitosin itu hormon kebahagiaan, ya itu directly, ya itu bisa dikirimkan ke bloodstream, ke aliran darah kita lewat hipotalamus itu. Jadi intinya begini, kalau orang sudah makan pakai tangan kiri dan mohon maaf ya, dia merasa enak di situ, maka dia sudah punya kerentanan, ya, vulnerability, atau istilahnya sudah tidak imun ya terhadap nanti berikutnya, yaitu sexual drive dari arah yang sesama jenis tadi itu. Tinggal terjadi atau tidak, tapi itu belakangan gitu ya. Oke, ini sama juga tadi hipotalamus, apa yang dilakukan hipotalamus ya tadi, mengontrol endokrin. Nah ini ya, ini poin 2 nih, mengontrol endokrin lewat kelenjar pituitari ya. Jadi endokrin tubuh kita ini dikontrol oleh dia nih, oleh hipotalamus ya. Maka itu wajar kalau kemudian orang yang homoseksual itu rentan kena penyakit AIDS, itu bukan hanya karena, mohon maaf ya, bukan hanya karena berhubungan intimnya tidak memakai pengaman, bukan itu masalahnya, bukan itu. Masalahnya di hipotalamusnya, di endokrin sistemnya itu lemah di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, bukan wah tuh kampanye harus pakai pengaman. Oh bukan itu. Ya, enggak gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah cerebralnya less asimetri tadi, ya, otaknya jadi ketidaksamaannya jadi berkurang antara kiri dan kanan, disebabkan oleh hipotalamusnya mengalirkan hormon oksitosin, dopamin dari arah yang kiri dan kanan, demikian pula dalam sexual drive, maka ini akan berujung kepada skizofrenia, Bapak Ibu. Ini hasil penelitiannya, dan di Jerman ya, dipublikasikan tanggal 25 April tahun 2011, itu yang saya lingkari. Tentu skizofrenia itu tidak semuanya disebabkan karena homoseksual, tidak. Ada juga orang skizofrenia yang mengalami skizofrenia karena umpamanya terjadinya kecelakaan, misalkan jatuh, kepalanya kena, hipotalamusnya kena, cerebralnya jadi less asimetri, akhirnya skizofrenia. Itu berbeda dengan skizofrenia yang karena perilaku homoseksual atau less cerebral asimetri. Berbedanya di mana? Nanti agresinya berbeda, dan demikian pula halusinasi yang timbul itu juga berbeda. Jadi ini abstrak dari penelitian tadi di layar, Bapak Ibu saya tampilkan itu, yaitu ketika seseorang left cerebral asimetri atau otaknya kiri dan kanan itu semakin tidak kelihatan bedanya, maka itulah yang menyebabkan schizophrenia model pathopsychological dan neuropsychological. Jadi banyak macamnya juga schizophrenia ini, tidak hanya neuropsychological atau pathopsychological, tapi juga ada yang lain gitu ya. Oke, jadi skizofrenia yang sangat agresif, skizofrenia yang sangat yang sangat dalam, yaitu dihasilkan dari left cerebral asimetri yang terjadi kepada orang-orang berperilaku homoseksual, diawali dari makan minum pakai tangan kiri, Bapak Ibu. Maka solusi pertama kita untuk menjaga generasi penerus kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan judul kita pada siang hari ini adalah, atau pada pagi menjelang siang ini adalah, pertama, betul-betul kita harus tegas agar anak cucu keturunan kita dimanapun kita berada harus makan pakai tangan kiri, harus makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, dan kita larang dari tangan kiri. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini dampaknya besar ya. Misalkan begini, umpamanya kita mengelola sekolah. Misalkan Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang mengelola sekolah misalkan ya. Jadi saya pernah ditanya juga waktu itu memberikan ceramah di masjid yang ada sekolahnya, sekolah SD-nya ya, SDIT gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau bisa Bapak Ibu, karena ini bahayanya bukan main-main ya. Ini nyata Bapak Ibu, nyata, dan peningkatan LGBT itu tinggi sekali
Bapak Ibu, tinggi sekali. Ya, kasus-kasus banyak terjadi, dan mereka sekarang membuat klub, ya, membuat pesta-pesta seks dan lain sebagainya LGBT itu, Bapak Ibu. Ya, jadi bahaya kepada anak cucu kita. Nah, saya katakan kepada sekolah yang bertanya kemarin itu, saya bilang kita harus mengantisipasi betul-betul. Lewat apa? Pertama, CCTV banyakin, investasi lebih untuk CCTV. Ya, di segala tempat gitu, di lorong-lorong, di belakang sekolah, di tempat makan, di mana-mana. Dan kalau perlu gaji satu orang untuk memantau CCTV. Nah, memantau itu begini, Bapak Ibu. Jadi kan biasanya kalau udah ada CCTV udah aja biarin nanti disimpan gitu. Kalau ada kasus baru dilihat gitu kan ya. Harusnya ada yang mantau juga perilaku anak itu. Nah, kalau ada umpamanya anak di sebelah sana lagi makan pakai tangan kiri, buru-buru ditandai dia, anak itu. Nanti diambil tindakan kepada dia. Bayar aja satu orang pegawai khusus untuk mantengin CCTV itu, liatin CCTV itu selama ada kegiatan gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, demikian juga pembulian dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali di sekolah-sekolah kita itu. Nggak apa-apa keluar uang satu untuk rekrut orang untuk kerjanya khusus mantengin CCTV depan kamera gitu ya, dan langsung melapor ketika terjadi sesuatu yang janggal yang sudah kita briefing sebelumnya, apa aja yang harus Anda pantau, 1, 2, 3, 4, 5 dan sekian seterusnya gitu ya. Ini mudah-mudahan nih banyak juga yang mengatakan, Ustadz coba mungkin ke depan bisa bikin sekolah gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita realisasikan ya. Harus seperti itu. Harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua saya cerita kemarin itu kepada sekolah SDIT di Depok itu waktu bertanya. Sekarang kita harus bertanya kepada wali murid yang akan masuk itu. Apakah anak ibu atau anak bapak ada pernah ya menjadi tangan kiri umpamanya gitu ya. Riwayat misalkan tangan kiri ya. Kalau ada, maka kita harus tandai agar ditreatment dengan lebih serius oleh gurunya. Nanti pas saat makan, pas saat ini, kemudian diberikan penjelasan. Karena ini bahaya sekali, bahayanya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, bahayanya luar biasa. Nah, demikian pula kepada anak cucu kita. Ya, tidak sederhana, apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah diajarkan istilahnya table manner. Table manner itu diajarkan kalau makan steak itu pisaunya pegang sebelah kanan, garpunya sebelah kiri. Supaya apa? Motongnya lebih kuat gitu. Jadi tancepin dulu garpunya, terus potong. Nah, udah dipotong steaknya, dagingnya baru makan. Pakai tangan kiri makannya. Gitu. Itu table manner-nya begitu. Bapak Ibu, hati-hati. Kita nggak boleh itu. Ya, kalau untuk kita ganti aja, potongnya pakai tangan kiri, makannya masukinnya pakai tangan kanan. Oh tapi susah Ustadz. Ya kalau nggak potong aja dulu semuanya, baru makan satu-satu habis dipotongin gitu, kan bisa gitu ya. Kenapa? Karena emang ini berat sekali ya, hadis Rasulullah tentang makan tangan kiri ini ya. Salah satunya yang sangat luar biasa adalah saya melihat betul-betul perubahan karakter Rasulullah pada saat respon beliau kepada orang yang makan tangan kiri. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis ke-2021. Saya tampilkan di layar Bapak Ibu. Jadi kalimatnya begini, dalam hadis tersebut, dalam kitab tersebut, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah, artinya dia makan, Rasulullah lihat gitu ya, dia lagi makan, bishimali dengan tangan kiri. Faqal, kemudian Rasulullah berkata kepada dia, kata Rasulullah, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu, jangan tangan kiri. Kata Rasulullah gitu kepada orang ini. Kemudian dia menjawab, orang ini menjawab kepada Rasulullah, la astati, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan, kata dia gitu. Saya bisanya makan pakai tangan kiri. Nah, coba perhatikan jawaban Rasulullah, Bapak Ibu ya. Terjadi betul-betul perubahan ini ya.
Kata Rasulullah menjawab lagi, lastatokta. Ini hadis ini sahih, mutawatir. Lastatokta. Dalam bahasa Arab, lastatokta tuh seperti kalau dalam bahasa Indonesia tuh seperti nyumpahin. Mudah-mudahan kamu nggak pernah bisa makan pakai tangan kanan. Lastatokta. Ya, jadi dalam bahasa Arab tuh, maka kamu tidak akan bisa, kata Rasulullah gitu. Kayak nyumpahin. Ya udah, benar-benar nggak bisa kamu makan tangan kanan, kata Rasulullah gitu. Coba perhatikan Bapak Ibu, betapa kerasnya respon Rasulullah ini. Padahal beliau itu kita tahu dalam hadis-hadis yang lain, dalam riwayat-riwayat yang lain, kalau berkenaan dengan umat Islam, itu beliau sangat toleran, sangat baik, sangat ngemong, sangat ngertiin gitu loh. Maksudnya, umpamanya kita tahu ada orang Baduy, tahu-tahu datang masuk masjid, pipis. Pipisnya di masjid itu orang. Ya, dipipisin gitu masjid itu. Wah, oleh para sahabat udah mau dipenggal aja ini orang. Kata Rasulullah, jangan. Bersihin, ambil air, bersihin. Udah biarin dulu dia keluar, bersihin. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah itu toleran sekali untuk umatnya. Tapi ada orang makan tak pakai tangan kiri, dia bilang, nggak bisa saya makan pakai tangan kanan, kata dia kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, lastatokta. Mudah-mudahan nggak bisa kamu selamanya makan tangan kanan. Wah, itu. Artinya apa? Artinya ini benar-benar bahaya, Bapak Ibu. Betul-betul bahaya. Makan tangan. Jadi nggak bisa, kita anggap mungkin sepele aja ya. Kita anggap sepele. Mohon maaf ya, makan tahu goreng umpamanya. Nah, tahu goreng, pegang tahunya kiri, kanan. Cabenya kiri. Tahunya makan dulu, habis itu makan cabenya. Nah, ini bahaya. Bapak Ibu, bahaya. Gitu ya. Itu nanti direkam oleh hipotalamus kita, dan pada gilirannya akan menjadi bahan yang akan dikeluarkan oleh hipotalamus, file, arsip yang akan dikeluarkan oleh hipotalamus ketika sexual drive kita itu, atau syahwat seksual manusia itu terbit atau keluar, gitu ya. Nah, demikian pula hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim juga. Ini kalau di kitab Imam Muslim itu dia berdasarkan bab gitu ya, jadi berurut gitu. Nah, nomor hadis 2020 Bapak Ibu. Ya. 2020. Nah, jadi kalimatnya begini. Iza akala ahadukum falyakul biyamini wa iza syaraba falyashrab biyamini. Jika kalian makan atau kalian minum, maka makanlah dan minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaiton, karena setan itu yakul bishimali, makannya pakai tangan kiri, wa yashrab bishimali, dan minumnya juga pakai tangan kiri. Kita tahu bahwa setan itu bukan satu sosok, bukan satu figur gitu ya. Setan itu adalah sifat. Manusia bisa jadi setan juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jin bisa jadi setan juga. Quran surat ke-6 ayat ke-112 itu ya. Quran surat 6 Al-An'am ayat 112. Nah, ini boleh kita bacakan mungkin Bu Susi. 112 dari surat ke-6 atau awal juz yang ke-8 ya, surat Al-An'am. Ya, Ustaz. Monggo, Bu. Ya. Surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa atau kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi syayatinal insi wal jin, setan, jin, dan manusia. Maksudnya kok manusia jadi setan? Salah satunya karena makan pakai tangan kiri, tangan kanan. Kenapa demikian? Karena hipotalamusnya nanti akan menjadi buta pada sexual drive dan juga pada agresi. Karena bisa kiri dan bisa kanan, Bapak Ibu. Tadi sistem endokrinnya tadi itu ya, sistem hormonnya tadi, hormon kebahagiaan, hormon senang, dopamin, oksitosin ya, mengalir dari arah yang keliru sehingga kelirulah dia. Jadi itu sifat syaitoni ya. Oke. Baik, ini yang pertama. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan kepada anak cucu keturunan kita, generasi penerus kita,
dalam rangka melindungi dari LGBT ini adalah dengan menjaga agar mereka tidak pernah makan dan minum pakai tangan kiri. Sebentar. Mungkin ada yang nanya, nanti mungkin ada yang mikir gini, gimana Ustadz kalau umpamanya lagi makan, tahu-tahu umpamanya lagi makan nasi padang gitu ya. makan nasi padang kan enaknya pakai tangan itu. Wah, sambelnya apa gitu, bos lagi makan. Tahu-tahu keselak umpamanya gitu ya. Keselak daging rendang misalnya gitu. Gimana tuh? Kan langsung otomatis ngambil gelas minum gitu ya kan. Ambil gelas minum. Biasanya pakai tangan kiri karena tangannya kan lagi kotor yang kanan itu kan. Nggak enak kalau pegang gelas kotor-kotor. Nah, itu gimana? Nah, Bapak Ibu, sederhana sebetulnya solusinya itu ya. Bisa, ini umpama, mohon maaf ya, saya pegang gelas ini. Untuk mencontohkan saja, ini gelas kopi. Jadi umpamanya gini, ini pakai tangan kiri saya pegangnya. Gelas-gelas ini sekarang ini. Umpamanya tangan kanan lagi kotor. Lah, tinggal di bawahnya ditopang dengan tangan kanan. Jadi tangan kiri ini hanya untuk megang saja. Nah, tapi nanti yang memasukkan ke mulut kita begini, yang begini kan, itu tangan kanannya. Bapak Ibu. Jadi tangan kiri kita cuma untuk menopang megang saja sedikit untuk supaya nggak kotor. Nah, yang menopangkan begini tangan kanan. Apa artinya yang menyuapkan itu tangan kanan kita? Ya, contoh gini, gitu. Jadi tetap yang masuk itu dari tangan kanan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjut ya. Itu solusi pertama atau apa namanya cara pertama kita untuk bisa mencegah dari LGBT. Sekarang yang kedua. Jadi LGBT ini Bapak Ibu dan juga sebetulnya perilaku-perilaku yang lain ya. Kalau tadi tangan kiri itu khusus kepada LGBT, nah kalau ini itu disebabkan apa yang disebut dalam istilah psikiater ya atau psikiatri atau psikologi ya, disebut dengan istilah ACE. Apa itu ACE? ACE itu Adverse Childhood Experiences atau pengalaman masa kecil yang traumatis, yang berat ya. Adverse ya, dalam dunia psikologi modern dikenal sekarang adversity quotient. Nah, itu ya, kecerdasan dalam menanggulangi kesulitan, ya, baik kesulitan masa lalu maupun kesulitan yang terjadi sekarang. Nah, semua orang yang kemudian terlibat dalam LGBT itu, yang menjadi LGBT itu dari semua kasus yang pernah diteliti, ya, itu memiliki ACE, Adverse Childhood Experiences. Ya, saya juga beberapa kali didatangi jamaah atau orang yang kenal dengan saya, ya, berkonsultasi tentang hal seperti ini, tentang LGBT, entah itu anaknya, entah itu kawannya gitu ya. Setelah digali, ujung-ujungnya punya masa kecil yang traumatis. Kalau bahasa kita masa kecil yang trauma. Kalau bahasanya ini ya, ACE ini, Adverse Childhood Experiences. Penelitian ini dilakukan sudah lama, Bapak Ibu. Sejak 1985. Ya, sejak 1985 oleh Dr. Vincent Felitti ini ya. Diteliti kenapa sih orang tuh gampang sakit. Nah, awalnya meneliti itu saja dia. Kenapa orang gampang sakit, kira-kira begitu. Ya, rupanya ya penyebabnya itu karena masa kecilnya trauma. Ada trauma masa kecil. Nah, itu ya. Jadi kemudian penelitian disempurnakan ya oleh rekannya yaitu Robert Anda namanya. Disempurnakan. Ini yang diteliti bukan sedikit, 17.000 orang dalam kurun waktu 1985 sampai akhir tahun 90-an. 96 atau 98 ya kalau saya nggak salah. Nah, itu diteliti. Jadi bahkan mereka mengklaim this is the largest study that ever done on the subject. Ini adalah studi terbesar yang pernah dilakukan dalam subjek psikologi ataupun kesehatan ya, fisiologis gitu ya. Karena involving 17.000 orang dalam demografik yang berbeda, dalam strata pendidikan yang berbeda, dalam strata ekonomi juga yang berbeda.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi the impact of early trauma life ya on health and disease ya itu luar biasa. Nah, apa saja kategori dari adverse childhood experiences ini? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kategori. Yang warna merah ini kategori yang lebih berbahaya, yang warna biru sedikit di bawah merah, yang warna hijau sedikit di bawah biru. Ya. Jadi kita mulai dari yang warna ini dulu, yang warna merah dulu lah, yang warna merah dulu, yang paling bahaya. Jadi abuse, ya, kekerasan. Kalau anak dalam usia kecil, ya, adverse childhood itu berarti kira-kira sampai usia berapa? Sampai usia 10 atau 9. Nah, setelah itu menjadi adolescent ya, atau menginjak remaja. Setelah itu menjadi teenager dan kemudian adult. Ini dalam istilah mereka ya. Kita pakai istilah mereka karena ini kan dari mereka. Nanti kita sesuaikan aja sama kita. Ini kira-kira sampai usia 10 tahun. Itu abuse, kekerasan. Pertama, kekerasan fisik. Kalau anak mendapatkan kekerasan fisik ya, dan kemudian menjadi trauma dalam kehidupannya, maka itu akan menjadi modal yang rentan ya ketika terjerumus nanti atau mendapatkan trigger terhadap LGBT ini, maka dia akan lebih mungkin masuk ke dalam LGBT. Gitu ya, karena kekerasan fisik, Bapak Ibu, kekerasan fisik yang terjadi kepada dia biasanya akan terjadi oleh orang-orang dekatnya, ya bapak, ibu, gitu ya, atau apa caretaker yang dewasa di sekitar dia, gitu ya, atau juga teman-teman dia. Jadi kekerasan fisik anak yang seperti ini akan mudah sekali tertrigger nanti ya dalam usianya menginjak dewasa untuk menjadi tadi LGBT dan lain sebagainya itu ya. Ini kasusnya banyak Ibu-ibu. Saya pernah didatangi oleh seorang ya jamaah lah ya, kira-kira begitu. Ia bercerita tentang anaknya yang mengaku sebagai homoseksual ya. Jadi tidak mau nikah dengan perempuan, maunya nikah dengan laki-laki. Setelah kita ngobrol ya, membuka memori lama dan seterusnya sampai ke masa kecil ya, rupanya pernah terjadi trauma ya, trauma yang luar biasa. Kalau dalam kasus anak ini ya, traumanya itu emosional. Nanti di poin kedua nih ya, trauma emosional. Jadi ini saya cerita dulu ya. Jadi ini anak dulu ceritanya ya istilahnya tuh pernah suka-sukaan gitulah ya sama kawan kelasnya, kawan sekolahnya waktu SMP, Bapak Ibu. Dengan satu sosok perempuan, satu sosok anak perempuan gitu kira-kira ya. Oleh anak perempuan ini menurut cerita ibunya, dan itu ditulis dalam ininya tuh, artinya menurut cerita ibunya dan juga dikuatkan oleh kakaknya, si perempuan ini bilang sama dia, "Loh, kamu kayak banci gitu, saya gimana?" gitu ya. Nah, itu kata-kata itu membekas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dia menolak gitu ya, menolak dan dia akhirnya malu gitu segala macam gitu. Itu traumatis secara emosional. Neglect itu pengabaian ya secara emosional dari manapun itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, itu kemudian karena modalnya sudah ada, dan setelah kemudian dalam satu tempat ya bertemu kawan kerja, bertemu kawan kuliah yang memiliki sifat LGBT tadi, sudah jadi. Nah, akhirnya terjerumus dan akhirnya beneran jadi LGBT gitu ya. Abuse yang kedua itu emotional abuse. Emotional abuse ini yang sangat bahaya. Dan ada dalam kategori yang sangat rentan, merah nih, emotional abuse ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Ya, apa emotional abuse itu? Ya, sifat emosi orang tuanya, sifat emosi orang dewasa di sekitar dia yang dilimpahkan kepada dia. Emosi. Misalkan bapaknya lagi mumet gitu ya, pikiran bapaknya lagi mumet nih, persoalan di kantor atau apa. Anaknya bilang, Pak, ayo dong main anu, Pak, katanya mau jalan-jalan, Pak, katanya anu. Kamu nih kalau dibilangin kok nggak ngerti, kamu nih, wah, gitu ya. Dicecar begitu rupa ke anak itu dilimpahkan anunya itu ya, kemarahan kekesalannya di kantor tuh dilimpahkan kepada anak ini, seolah anak adalah tempat sampah gitu, harus bisa nerima apa saja ya. Emotional abuse ini bahaya sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, bahaya sekali. Dan banyak lagi yang lainnya gitu ya, emotional abuse. Apalagi kalau yang ketiga ini sexual abuse, wah sudah, ini bahaya, sangat bahaya. Ya, jadi rata-rata pelaku LGBT yang betul-betul yang betul-betul cepat gitu ya adalah semasa kecil menerima sexual abuse ya. Ada seorang artis itu yang sekarang operasi itu ya, siapa namanya, Aming gitu ya, nggak apa-apa lah kita sebut aja, emang udah ada podcastnya juga kok, jadi kita tidak melanggar ya. Itu dia diwawancarai di satu podcast tuh, dia cerita bahwa dia semasa kecil itu dilecehkan secara seksual oleh orang dekatnya, orang dewasa yang dekat dengan dia. Cuman dia nggak cerita itu siapa, gitu ya. Artinya diperkosa lah, kira-kira begitu. Nah, akhirnya sejak saat itu dia menjadi menyukai sesama jenis, gitu. Nah, ini yang merah ya, yang kategori merah sangat bahaya ya, maka penting bagi kalau kita betul-betul harus jaga yang dua pertama ini, physical dan emotional abuse. Hati-hati sekali ya terhadap anak-anak atau cucu ya, physical dan emotional abuse, karena itu akan berdampak panjang kepada anak itu dan akan membuat mereka rentan nanti pada gilirannya itu nanti terjerumus kepada LGBT. Sekarang kita pindah ke kategori yang biru, neglect atau pengabaian ya, pengabaian. Tadi sudah kita bahas emotional neglect tadi ya, emotional neglect. Oh, juga ada nih satu kasus juga Ibu-ibu. Sama juga masa kecil juga. Jadi diledekin oleh teman-temannya. Diledekin oleh teman-temannya tuh sekolah dasar gitu ya. Karena anak ini loners atau penyendiri ya, penyendiri, maka diledekin oleh teman-temannya, wih kayak cewek, kayak perempuan, wah gitu ya, sering diledekin begitu sampai dia cerita orang tuanya tuh pernah di sekolah itu, sekolah telepon ke ibunya gitu ya, anaknya minta pulang gitu ya, rupanya dikata-katain gitu. Kalau lucunya kalau sekolah zaman dulu gurunya bilang gini, padahal nggak dipukul Bu, cuman ya itulah namanya anak-anak, disorak-sorakin gitu ya, itu sama juga, itu namanya emosional juga gitu ya, harusnya dijaga, gurunya harusnya tidak boleh seperti itu dijelaskan. Nah itu anak itu akhirnya kemudian rentan menjadi LGBT dan betul-betul menjadi LGBT gitu ya, di kemudian hari gitu. Jadi emotional neglect ya, emotional neglect. Demikian pula kalau misalkan marah, misalkan orang tuanya marah, gitu. Tahu-tahu orang tuanya, udahlah saya nggak mau, ayah nggak mau ngomong lagi sama kamu, gara-gara marah, itu emotional neglect gitu, atau ditinggalkan atau apa, wah dibiarin, udah nggak, nah, itu emotional neglect. Hati-hati kita terhadap hal itu. Apalagi physical neglect, pengabaian secara fisik, nah ini juga ya, ada juga kisah seperti ini. Jadi dia ditinggal oleh bapaknya itu. Bapaknya nggak pernah pulang sejak kecil sampai sekarang, sampai dia dewasa. Itu rasa neglect itulah yang kemudian menjadi bekal menjadi LGBT. Akhirnya jadi homoseksual itu. Tapi alhamdulillah menurut kabar terakhir sudah ingin kembali gitu ya, sudah ingin kembali menjadi normal lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya alhamdulillah. Nah, jadi ini bahaya sekali, pengabaian secara fisik dan emosional. Sekarang kita ke kategori berikutnya yang warna hijau, yaitu pertama mental illness. Ya, jadi kalau seorang anak menyaksikan di rumahnya itu atau dia tumbuh, ada orang yang memiliki mental illness di situ, di rumahnya itu, nah ini besar kemungkinan
ya nanti walaupun tidak seberat kategori yang merah dan biru tadi yang awal, besar kemungkinan dia akan mengalami juga mental disease, ya. Nah, salah satunya nanti akan menjadi rentan terkena LGBT. Ya, jadi kalau ada anak-anak kecil yang, jadi umpamanya maksud saya gini, seandainya anggota keluarga kita ada yang mengalami mental illness, sakit mental, maka itu sebaiknya ya itu dipisah, ya dipisah. Bukan berarti tidak sayang, tapi untuk melindungi anak-anak yang ada di rumah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu akan berakibat fatal kepada mereka. Ya, jadi ACE gitu ya. Yang kedua, mother treated violently. Nah, kalau dia menyaksikan ibunya diperlakukan secara violent, secara kekerasan oleh siapapun, ya, oleh bapaknya kah, oleh siapapun gitu, itu dia akan trauma. Ya. Demikian pula divorce. Anak yang hidup dalam perceraian itu memiliki trauma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memiliki trauma. Artinya kita harus treatment dengan lebih daripada anak-anak lain. Ya. Sehingga Bapak Ibu kalau kebetulan, ya ini saya mengatakan apa adanya saja, kalau kebetulan rumah tangganya bercerai atau ada rumah tangga yang bercerai, maka kepada anak-anak tuh memang harus treatmentnya lebih ekstra sabar, ekstra ini dan lain sebagainya, karena itu adalah dysfunction, ya, dan itu akan menjadi trauma kalau tidak berhasil, ya, kita melalui itu dengan baik dalam masa kanak-kanak mereka. Ya, banyak nanti pola-pola yang mereka bangun itu dengan divorce. Kemudian yang keempat yaitu kalau di dalam rumah itu ada orang atau ada anggota keluarga yang masuk penjara, ya, atau menjadi narapidana, ya, maka si anak yang tumbuh dalam rumah itu akan juga memiliki adverse childhood experiences, ACE tadi itu, ya. Nah, jadi memang mungkin kita tidak bisa pilih gitu ya, apakah terjadi atau tidak kepada kita. Cuma kalau terjadi maka butuh ekstra perhatian gitu kepada anak tersebut, gitu ya. Demikian pula yang kelima, maka itu kan ini yang hijau ini apa istilahnya, bobotnya itu tidak seperti yang merah, ya, tidak seberat yang merah gitu. Nah, yang terakhir penyalahgunaan obat-obatan, ya, misalkan salah minum obat atau apa, atau keliru dikasih obat ini itu dan lain sebagainya, itu juga berdampak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi walaupun tidak seberat dampak yang tadi warna merah maupun warna biru. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk hal ini ya nanti dampaknya ini ya, secara physical, secara behavior, secara mental health gitu ya, dampaknya itu luar biasa. Maka itu nanti disinilah masuknya LGBT tadi itu, berdampak stres, berdampak inferior, berdampak macam-macam ya, dendam dan lain sebagainya. Nah, bagaimana solusinya untuk anak ya, yang seperti itu? Nah, ini Al-Quran menjelaskan. Kalau tadi solusi pertama makan, ya, karena makan tangan kiri itu ternyata memang sumber menjadi LGBT lah. Sekarang sumber kedua, ya, yaitu memiliki trauma masa kecil. Nah, untuk hal ini maka solusinya Quran surat keempat ayat ke-9, Bapak Ibu. Silakan mohon dibacakan. Surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bentar Bu, ya. Bentar Bu. Ya, masih sisa pileknya ini. Baik. Jadi kalimatnya begini. Saya ini kita harus spend waktu agak banyak di ayat ini. Karena seperti yang dibacakan Bu Susi tadi, ada kalimat khawatir akan kesejahteraannya, ya. Padahal bukan hanya kesejahteraan dalam ayat ini tuh,
Kalau kesejahteraan itu kan seolah-olah uangnya gitu ya. Padahal bukan itu. Walau mentang-mentang ayat ini ada di yatim dan waris, kan ayat 11-nya tentang waris, 11, 12 dan seterusnya. Tapi bukan hanya itu, dalam kalimat ini bukan hanya kesejahteraan. Kesejahteraan iya, itu betul, tapi bukan hanya itu. Kenapa? Karena kalimatnya di'afan. Ya, di'afan ini saya lingkari ya. Di'af itu diambil dari kata dhaif yang artinya lemah, kelemahan, tapi kelemahan yang beraneka ragam dan banyak ya, dalam kategori kelemahan atau dalam level yang kelemahan yang sangat, namanya sighah mubalaghah atau superlatif. Jadi sangat lemah. Lemah mana? Lemah dirinya, lemah semangatnya, lemah rasa percaya dirinya, inferior gitu ya, lemah apalagi egonya, tidak bisa mengendalikan egonya, lemah emosinya, lemah pikirannya, akal ilmunya, ya, lemah juga kesejahteraannya tentu. Jadi segala kelemahan itu di'afan, ya, di'afan. Nah, yang menarik dalam ayat ini, kata-kata khawatir, kata-kata takut ada 2 kali. Dan ini sangat jarang terjadi pada satu ayat, ada 2 kali warning, ada 2 kali peringatan. Maksudnya ini benar-benar ngeri sekali, harus benar-benar ekstra peringatan lah, sampai 2 kali kok, ya kan? Pertama kata-kata khosya, wal yakhsha, hendaklah seseorang takut, wal yakhsha. Wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah seorang takut kalau sekiranya nanti dia meninggalkan anak keturunan di belakang kehidupannya yang lemah, menyandang berbagai kelemahan. Nah, kemudian kata-kata takut terulang lagi, tapi dalam bentuk yang berbeda. Khafu alaihim, hendaklah mereka betul-betul takut, khawatir. Khosya dan khafu. Bedanya sih tipis, ya. Satu lebih cocok diartikan khawatir, ya. Khafu itu, kalau khosya itu rasa takut yang tidak ingin, ya, maksudnya sangat lebih berat gitu kira-kira ya. Tapi 2 kali terulang. Jadi istilahnya kalau ayat ini dibacakan untuk kita, umpama untuk saya, Doni, kamu mesti takut, khawatir bahwa kamu akan kalau kamu akan meninggalkan anak cucumu dalam keadaan yang lemah. Kamu benar-benar harus khawatir ya. Kira-kira begitu Allah bilang. 2 kali Bapak Ibu. Kemudian Allah berikan solusinya terhadap kemungkinan atau terhadap istilahnya ya, terhadap ancaman ini ya, terhadap kemungkinan seseorang meninggalkan anak keturunan yang lemah ini, termasuk tadi adverse childhood experiences itu, boleh jadi anak-anak kita memiliki itu, boleh jadi rumah tangga bercerai, boleh jadi ada yang emotional neglect, boleh jadi ada yang physical neglect, boleh jadi ada yang emotional abusive dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Solusinya falyattaqullah pertama, ya, wal yaqulu qaulan sadida. Nah, ini dia. Bapak Ibu. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, si orang tuanya, wabil khusus bapaknya dalam hal ini, karena ayat ini kepada bapak, zuriyah itu keturunan, anak keturunan itu keturunan siapa sih? Keturunan bapaknya. Itu Doni Amir Sagaf bin siapa? Bin Amir Azan Sagaf. Bin siapa? Bin Amir Sagaf lah gitu. Bukan ingin merendahkan fungsi ibu-ibu, tapi 70-80% tanggung jawab ini justru ada di bapak. Kenapa? Zuriyah kan zuriyah ini. Nah, zuriyah itu ya. Kita semua ini anak bapak kita secara zuriyah gitu. Ya, secara keturunan bapaknya. Bin siapa, binti siapa, kan bapaknya. Ya, jadi kalimat ini falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada siapa? 70% untuk bapaknya. Hendaklah bapaknya bertakwa kepada Allah. Ibunya juga tentu saja, ya, tentu saja ibunya juga. Tapi dampaknya itu 70-80% kepada bapaknya. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah si bapak ini
Dan juga si ibu dalam 30%-nya tadi berkata-kata qaulan sadida. Tadi kalau dibacakan oleh Bu Susi, diterjemahkan diartikan perkataan yang benar. Gitu Bu ya tadi ya. Tadi apa Bu Ya diterjemahkan Ustaz, itu? ya, Iya, tutur kata yang benar. tutur kata yang benar. Lah, ini kita harus ngaji ini ya untuk ini, untuk membuka apa sih maksudnya Quran itu yang sebenarnya qaulan sadida itu. Karena tentu perkataan yang benar itu kan abstrak sekali, benar kayak apa gitu ya. Boleh jadi yang kita anggap benar ya belum tentu benar kan. Gitu kan, kalau kalau sesuai dengan subjektivitas kita ya nanti keliru, salah gitu. Nah, Allah itu luar biasanya dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu, selalu kata-katanya itu punya makna. Kenapakah Allah pilih kata-kata sadida, bukan syadida ya, beda ya. Ini ada titik dengan nggak ada titik, bedanya jauh nih Bapak Ibu. Syadida dengan sadida itu bedanya jauh sekali itu. Nah, apa itu sadida? Sadida itu diambil dari kata-kata sadda, sadada ya. Nih, diambil dari kata-kata, akar katanya itu sadada, 3 huruf ya, atau sulasi mujarrad dalam bahasa Arab. Sadada. Nah, karena orang Arab itu kalau ada 2 huruf yang sama langsung ditasdid, maka menjadi sadda. 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 Apa itu sadda? Sadda itu adalah dinding atau tembok rumah. Nah, maka kita tahu dalam surat Yasin itu ya, sering kita dengar tuh. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'alsyainahum fahum la yubsirun gitu ya. Nah, jadi sadda itu adalah tembok rumah. Jadi qaulan sadida, qaul itu perkataan, qaulan sadida adalah perkataan yang memiliki filosofi tembok rumah. Nah, maksudnya itu begitu. Ya, qaulan sadida. Nanti qaulan sadida itu ada ditemukan juga satu lagi dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 71. Tapi dalam konteks ini kita membicarakan yang surat An-Nisa ayat ke-9. Jadi itulah komunikasi ya, qaulan sadida, berkata-kata qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida tadi? Ini surat Yasin ayat ke-9 tadi ya, sadda tadi ya Bapak Ibu ya. Sadda, tembok rumah artinya sadda itu. Sadda, dinding yang bersegi ya. Jadi kalau ada 2 dalam bahasa Arab, ada jidar, ada sadda. Kalau jidar itu tembok yang lurus aja, itu jidar. Fa'amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, Quran surat ke-18 ayat ke-82 itu ya, surat Al-Kahfi itu. Jidar. Atau sementara sadda adalah yang kotak seperti rumah kita nih, kotak atau segi 5 atau apa itu namanya sadda. Jadi sederhananya sadda itu adalah dinding rumah. Nah, gimana perkataan yang memiliki filosofi dinding rumah? Ini saya ambil contoh dinding rumah ya. Di dinding rumah itu kalau kita renungi, dia di situ ada apa namanya? Ada perhiasan, kita taruh di situ. Perhiasan itu maksudnya apa namanya? Hiasan, bukan perhiasan, hiasan, lukisan atau kaligrafi gitu ya. Kita taruhnya di situ. Demikian pula ada pintu, ada jendela di jendela ini pintu ya, ada jendela itu di situ, di tembok gitu. Nggak mungkin pintunya ditaruh di lantai ya, mungkin sih berarti ke bawah gitu kan. Gitu. Nah, demikian pula temboklah yang menyatukan antara atap dan lantai gitu ya, itu filosofinya. Jadi filosofinya ada satu, qaulan sadida itu adalah perkataan yang lurus, jujur, konsisten. Karena dinding rumah dibangunnya harus lurus Bapak Ibu. Mana ada dinding rumah yang bengkok, yang miring, ya nggak kuat nahan rumahnya gitu ya. Maksudnya dinding rumah yang utama gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena nanti nggak kuat dia nahan beban itu. Tapi kalau sudah yang bukan yang utama, misalkan yang cuma menahan kanopi ya nggak apa-apa. Tapi kalau dinding rumahnya itu selalu lurus ya supaya kuat nahannya itu. Nah, ini perkataan harus jujur, harus lurus, terus harus konsisten gitu. Nah, jadi kalau kita bilang sama anak-anak kita harus ngaji, ayo anak-anak kita ngaji. Nah, kitanya harus ngaji juga, itu konsisten. Kalau nyuruh-nyuruh doang itu nggak konsisten namanya itu ya. Itu. Terus jujur, jujur itu
bilang aja apa adanya. Ya, saya mempraktekkan ini kepada anak-anak saya. Kalau nggak ada uang, ya bilang nggak ada uang. Ayah nggak punya uang ini. Nggak bisa anak minta beli apa. Ayah lagi nggak punya uang ini. Doain ya supaya ayah punya uang. Nanti nih uang ayah tinggal segini umpamanya gitu. Ditunjukin aja nggak apa-apa. Bapak Ibu, ditunjukin aja gitu ya. Nanti akan jadi gini, orang itu jarang ngerti bahwa doa anak itu makbul sebagaimana doa orang tua. Iya, jadi kalau kita doa orang tua makbul benar ya, kalau kita minta doa ibu kita ya, kita betul. Tapi jangan lupa anak pun juga, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita jujur kepada anak, bilang gitu, doain ayah ya, doain ibu ya, supaya ini ya, itu lebih bagus. Justru jangan, pokoknya kita nggak mau anak dia biar jangan sampai tahu, biarin kita yang susah payah, anak terima enaknya, salah itu Bapak Ibu, keliru itu. Nanti anak nggak siap menghadapi hidup gitu ya. Lo jujur justru bisa dirangkul lagi bersama-sama. Oke. Wah, udah jam 10:30 ini ya. Nomor 2, filosofinya adalah seperti dinding rumah tadi, ada hiasan yang digantung di situ, ada kebanggaan, umpamanya foto kita lagi jalan-jalan kemana, umpamanya kita pajang yang bagus di situ, umpamanya foto anak kita, foto cucu kita lulus, pajang di tembok, di dinding. Kenapa? Bangga, Bapak Ibu, ya bangga kita. Demikian pula umpama ada kaligrafi yang bagus, wah, hasil karya ini kita pajang di situ dengan bangga. Nah, harusnya kata-kata yang kita jaga supaya anak kita yang memiliki trauma masa kecil itu tersembuhkan traumanya, jaga ngomongnya orang tua ini, jangan sampai menyakiti, tapi justru perkataannya adalah perkataan yang memiliki kebanggaan. Nah, tadi ya, bapaknya mobil khusus nih. Apakah bapak itu harus ada terus 24 jam sama anaknya? Tidak. Cuma ketika jumpa, ketika ketemu, perhatikan kata-kata yang kita keluarkan. Nah, itu. Umpamanya anak kita ngapain lah atau apalah misalkan. Nah, ayah bangga sama kamu. Nah, dengan kata-kata yang benar-benar bangga, benar-benar tulus dari hati itu akan tersimpan selama-lamanya, Bapak Ibu. Selama-lamanya. Itu ya. Selama-lamanya itu. Luar biasa itu ya. Saya ingat deh, maaf ya saya curhat sedikit deh. Ya. Saya ingat dulu masa kecil, kelas 2 SD bapak saya tuh lagi ngobrol sama kakaknya. Kakaknya datang dari Bekasi, ngobrol sama kakaknya. Saya bapak nggak tahu kalau saya ada nih. Bapak nggak tahu kalau saya ada. Nah, saya dengar bapak saya bilang begini, wah si Doni itu, dia juara ceramah loh itu. Pinter itu dia ceramahnya itu anak. Bagus loh itu. Ini kata-kata ini betul-betul tulus dari bapak saya. Menceritakan kepada kakaknya. Gitu. Itu masih saya ingat sampai sekarang Bapak Ibu. Yang dirahmati Allah. Makanya dalam perjalanan hidup saya pernah tidak mau jadi dulu saya tidak pernah bercita-cita menjadi pengajar seperti ini. Nggak pernah. Dulu saya pengen bisnis, buka rumah makan, buka ini. Lah, rupanya rugi semua, bangkrut semua. Gitu lah. Kalau direnungi, ya itulah perkataan itu akan tersimpan di benak seorang anak itu kalau betul-betul tulus bangga. Kita kan kalau menggantung hiasan di tembok rumah kita tuh betul-betul kita bangganya beneran. Bener-bener bangga gitu. Kalau enggak, kalau jelek mana mau kita gantung di situ. Nah, seperti itulah perkataan kita. Ya, bukan sekedar lip service, bukan sekedar pemanis kata-kata, tapi betul-betul bangga yang sesungguhnya. Ya. Yang ketiga, filosofinya yaitu perkataan yang mampu menghadirkan solusi. Nah, seperti filosofi pintu dan jendela. Pintu dan jendela itu kan gunanya untuk orang dalam bisa lihat keluar, bisa keluar rumah itu, bisa menyongsong apa yang ada di depan. Nah, seperti itulah perkataan qaulan sadida itu, bermuatan yang seperti itu. Nah, jadi menjadikan solusi, melihat solusi keluar, gitu ya. Ya,
Jadi jangan sampai kita tuh sebagai orang tua, umpamanya anak pengen kuliah A, ayah aku pengen kuliah sesuatu yang kita nggak setujui, umpamanya. Ayah aku pengen kuliah apa gitu. Saya ingat dulu anak saya nih, mumpung nggak ada mereka nih. Anak saya yang perempuan tuh dulu pernah bilang gini, cita-citanya waktu SD ya, ditanya, cita-citanya jadi apa Maryam gitu ya. Dia bilang gini, saya mau jadi penjual jamu kata dia. Saya mau jadi penjual jamu. Nah, itu kan remeh gitu ya, lucu dan bisa jadi bahan olok-olok gitu. Ya. Tapi ketika itu kita bilang, "Oh, bagus itu kamu jadi penjual jamu. Nanti orang sehat karena kamu. Nanti orang bisa minum jamu jadi sehat, itu kamu dapat pahalanya." Nah, itu memberikan solusi, jangan dulu dipatahkan. Lo kok jadi penjual jamu, nanti kamu jangan gitu. Tapi solusi apa Ibu ya. Oke. Kemudian yang keempat, perkataan yang bisa menyatukan seperti atap dan lantai ya, seperti tembok itu adalah menyatukan atap yang tinggi dan lantai yang rendah. Nah, jadi anak yang sudah punya trauma, kalau di rumahnya itu tidak terbiasa mendengar qaulan sadida, malah terbiasa mendengar perbandingan, wah cepat sekali ini. Umpamanya seorang anak kecil, bontot bukan kecil, bungsu, bontot ya. Kakaknya berprestasi ini, prestasi itu, masuk universitas negeri, dapat beasiswa, dapat ini, ya. Terus pas kakaknya pulang bawa sertifikat atau apa itu, terus ibunya ngomong sama adiknya, tuh dek, tuh lihat kayak kakak, kamu bisa ya nanti kayak kakak tuh loh, anunya begini kayak kakak, gitu kakak, wah. Ibunya mikir, wah biar motivasi Ustadz. Ya, salah. Apa Ibu? Ya, si anaknya akan tertekan itu. Karena dia di posisi lantai. Kakaknya posisi atap tinggi. Gimana caranya? Puji kakaknya sendiri, jangan depan adiknya. Kak, kamu hebat sekali. Ibu bangga sama kamu. Ibu saja dulu nggak bisa seperti kamu. Pasti di masa depan masa depan kamu cemerlang, bla 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 bla. Silakan depan kakaknya, tapi jangan ada adiknya. Nah, sementara ke adiknya datang lagi tanpa ada kakaknya. Dek, mungkin kamu lihat kakak berprestasi, mungkin kamu gimana? Kamu juga punya keahlian, kelebihan yang Allah berikan sama kamu. Ayo kita cari sama-sama kelebihanmu itu. Ibu yakin setiap orang itu dilahirkan dengan kelebihan. Sebagaimana ikan tidak bisa panjat pohon, demikian pula monyet tidak bisa berenang seperti ikan. Ya, gitu ya. Bapak Ibu. Nah, jadi menyatukan atap dan lantai, baik yang tinggi maupun yang rendah, yang atas maupun yang bawah, semua tidak tersakiti. Yang atas tidak jumawa, yang rendah tidak inferior, dengan perkataan tersebut. Wabil khusus bapaknya ini, qaulan sadida ini, karena tadi zurriyatan. Oleh karenanya ibu-ibu harus mengencourage suami. Mengencourage suami bukan berarti harus suami 24 jam di rumah nungguin anaknya, tidak. Tapi ketika berjumpa, kata-kata yang kita produksi sebagai orang tua kepada anak-anak adalah kata-kata yang seperti ini. Wabil khusus kalau anak-anak kita itu memiliki trauma tadi itu ya, ada 10 tadi. Sebentar kita kembali dulu. 10 tadi itu apa ini ya. Abuse, physical, emotional, sexual, kemudian neglect, ya, pengabaian fisik dan emosi, dan household dysfunction, tidak berfungsinya rumah secara baik. Nah, itu ya. Oke, ini cara yang kedua, yaitu qaulan sadida. Ya, qaulan sadida. Menjaga betul agar anak-anak kita trauma masa kecilnya tersembuhkan dengan perkataan yang sadida, perkataan yang berfungsi berfilosofi tembok rumah. Baik, kita cepat sekarang yang ketiga. Mencegah ya dari LGBT dan memperbaiki tadi ya. Bapak Ibu, begini, ini LGBT itu ini luar biasanya adalah juga terkena kepada orang-orang yang hafal Quran. Orang-orang yang lulus LC itu ya. LC itu lulus dari Timur Tengah. Ya, lulus dari Timur Tengah. Ini perasaan ada saya di sini, coba cari. Bentar ya Bapak Ibu, ada di atas nih.
Itu tadi Nur Warsame itu ya, di Melbourne itu. Hafal Quran 30 juz, menjadi imam di masjid, di Melbourne ya, 2 tahun menjadi imam. Nah, kemudian dia mengaku bahwa dia homoseksual, akhirnya dipecat, sampai sekarang menjadi aktivis homoseksual. Maka disebut tadi imam gitu ya, oleh BBC disebut imam gay. Nah, ini juga ini di Indonesia, di Sumatera Barat, Bapak Ibu ya, di Padang Panjang. Ini lulusan Mesir ini dia nih, namanya jangan disebut namanya lah, nanti enak. Nanti silakan Bapak Ibu cari aja di internet setelah ini. Lulusan LC. Maaf sebentar Bapak Ibu. Baik. Nah, ini dia kepala sekolah di SMP IT ya, di Padang Panjang, SMP IT Al Hijrah. Nah, kalau ini nggak apa-apa kita sebut SMP IT-nya. Bahkan pendiri juga SMP IT itu. Gitu. Sangat terkenal SMP IT itu karena ketika diresmikan itu dia bisa mendatangkan syekh guru-gurunya dia dari Mesir itu untuk menghadiri pembukaan SMP IT. Nah, ternyata dia bukan gay sebenarnya, tapi biseksual karena punya anak, punya istri gitu ya. Nah, tapi dia melecehkan anak-anak didiknya yang laki-laki ya. Karena udah sekian banyak, di kali yang kesekian itu anaknya lapor kepada orang tuanya, akhirnya dilaporkan kepada polisi. Nah, ini kalimatnya dia bilang, saya akan bertobat, saya begini begitu, saya akan konsultasi, saya tidak ingin hidup seperti ini, supaya tidak dihantui dengan hal yang seperti ini, kata dia gitu. Ya. Jadi LC bukan artinya ini orang ilmu agamanya tinggi dong gitu ya, namanya lulusan Mesir gitu ya. Apalagi tadi Nur Warsame tadi, ini Bapak Ibu ya, hafal Quran, pasti bacaannya juga enak. Oh, jadi imam masjid kok di Melbourne itu ya. Nah, ini ya, BBC nyebutnya imam gay lagi, aduh. Kata-katanya kok nggak enak banget gitu ya, imam gay. Nah, ini masih ada nih video-videonya banyak di YouTube kalau Bapak Ibu mau lihat gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa dia hafal Quran, kenapa dia punya ilmu agama, tapi kena homoseksual juga? Gitu ya. Pasti tadi ada satu di antara dua. Soal makan tangan kiri mungkin enggak ya, tapi trauma ACE tadi, trauma masa kecil, kita nggak tahu traumanya apa gitu ya, nggak kita di dalamnya kan kita nggak tahu dia seperti apa gitu ya. ACE tadi itu. Nah, sekarang kita soroti kenapa hafalan Qur'annya tidak berpengaruh, Bapak Ibu, padahal Allah mengatakan surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 45, nah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, fahisyah. Fahisyah itu salah satunya adalah bentuk kelakuan LGBT itu fahisyah itu. Coba kita bacakan dulu surat Al-Ankabut ini, Bu Susi, ayat 45, terjemahnya nanti kita ingin tahu kata-kata fahisyah juga yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Ini dulu silahkan Bu. Masih di mute. Surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Susi. Jadi, harusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, salah satunya yang keji dan munkar itu ya LGBT itu. Tapi kok ada yang mimpin sholat jadi imam, malah dia yang homoseksual, kan aneh itu ya. Kenapa? Di mana salahnya itu ya? Coba sekarang kita buka dulu surat Al-A'raf ayat 80. Bu Susi, untuk kita bacakan fahisyah itu, kelakuannya kaum Nabi Lut itu memang betul-betul oleh Allah dikatakan itu fahisyah. Ya, ayat 80 dari surat ke-7. Monggo Bu, silakan.
Surat Al-A'raf ayat 80. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Iya. Jadi Ayat kalimatnya, 81. ya cukup Bu, 80 aja. Jadi kalimatnya waluton iz qala liqaumihi atatuna fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwata min dunin nisa bal antum qaum musrifun, pada ayat lanjutannya itu ya. Atau boleh dibacakan yang 81-nya Bu supaya lebih jelas. Surat Al-A'raf ayat 81. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, itu fahisyah. Oleh Allah diartikan fahisyah itu. Kata-katanya itu ya. Jadi dari 80 walutan iz qala liqaumihi atatuna fahisyah ya, fahisyah masabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kalian mendatangi laki-laki, laki-laki mendatangi laki-laki, dan kemudian perempuan mendatangi perempuan ya. Dalam melampiaskan itu tadi, syahwatnya tadi itu. Nah, itu disebut fahisyah oleh Allah. Jadi, harusnya sholat itu mencegah itu. Tapi kok ini ada orang mimpin sholat, lah malah dia yang homoseksual. Seperti tadi juga, yang di Padang Panjang itu. Ya, LC, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jawabannya ada di ayat ini, ya. Yang jarang diperhatikan yaitu kalimat awalnya ini. Ini syarat ini. Syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita lihat iklan itu ya. Rumah harga 100 juta umpamanya gitu. Wah, orang buru-buru pengen beli rumah 100 juta. Begitu datang ke developernya baru tahu. Oh, itu setelah pembelian ke-10, Pak. Beli 10 rumah baru dapat satu yang harga 100 juta gitu. Nah, itu syarat dan ketentuannya kecil banget, nggak kelihatan gitu di bawah itu. Nah, ini juga gitu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Jadi dirikan sholat itu ada syaratnya, ada ketentuannya agar dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nggak sembarang sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tidak, Bapak Ibu. Ya, buktinya banyak orang sholat malingnya tuh bener-bener gitu, sholat udah rakaat kesekian ya, di jemaah ibu-ibu itu kan banyak videonya beredar gitu ya. Nah, ngambil tas, ngambil apa gitu ya, kan sholat dia itu. Kenapa? Karena sholatnya tidak memakai ketentuan yang berlaku. Apa dia? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini dia. Nah, ini syaratnya ini. Utlu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kan utlu ma uhiya ilaika minal kitab itu kan bacalah ya kitab Al-Quran. Dan kemudian dirikan sholat, kalau di terjemahan diartikan begitu. Orang seperti Nur Warsame kurang apa baca Quran, yang hafal Quran 30 juz. Nah, demikian pula yang LC tadi itu di Padang Panjang itu kurang apa tuh? Bedanya mereka tidak utlu, tidak talayatlu tilawah, tapi mereka hanya qiraah saja. Qira'a yaqra'u diambil dari kata itu ya, qira'a yaqra'u. Jadi beda antara qiraatun dengan talayatlu tilawatun. Nah, itu beda. Tilawatun. Beda tuh dalam terminologi Al-Quran. Bedanya di mana? Sederhana saja, tidak panjang kita menjelaskan tentang ini. Ketika Rasulullah belum menjadi nabi, ketika beliau menjadi nabi, saat beliau pertama mendapatkan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq, gitu ya, perintahnya ikro menggunakan kata qara'a yaqra'u, ikro itu ikro gitu ya, ikro qara'a yaqra'u, baca, tapi kata-katanya ikro. Sekarang kita paham bahwa ketika itu beliau belum menjadi nabi, beliau tidak tahu isinya apa Al-Quran itu. Al-Quran baru turun kok. Maka kata Allah, ikro, baca aja, walaupun kamu nggak ngerti maksudnya apa atau gimana, baca aja, lafazkan aja. Itu namanya ikro.
Lah, seiring berjalannya waktu, Al-Quran sudah turun kepada beliau, beliau menjadi nabi, sama-sama fi'il amr dalam bahasa Arab, perintah juga, tadinya ikro menjadi utlu. Utlu. Diambil dari kata talayatlu, bukan qara'a yaqra'u. Artinya talayatlu tilawah itu membaca dengan paham makna isinya. Ikro membaca walaupun tidak paham. Nah, dua-duanya dapat pahala, tapi yang satu, yang talayatlu tilawah, memberikan dampak yang lebih dalam, keimanan, kepahaman, dan lain sebagainya kepada yang membacanya, Bapak Ibu. Ya, gitu. Maka itu, kalau kita dibacakan Quran, walaupun kita nggak ngerti, kita suruh dengerin aja dan diam, kita dapat rahmat, itu pakai kata-kata qara'a yaqra'u, bukan pakai talayatlu. Quran surat ke-7 ayat 204, coba kita buka. Surat ke-7, 204. Nah, itu. Jadi, umpama kita dengar bacaan Quran nih, kita nggak ngerti nih yang dibacakan apa, tapi kita tahu nih bacaan Quran, kita mesti diem juga. Gitu. Apalagi kalau kita ngerti, ya makanya pakai kata-kata qiraah di situ. Silakan Bu Susi baca. Masih mute Bu, masih termute Bu. Maaf. Surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, wa iza quri'al Qur'an, itu kalimat bahasa Arabnya gitu. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Bukan tuliyal Qur'an, tapi quri'al Qur'an. Nah, jadi artinya gini, ada orang bilang, ya dibacain Quran nggak apa-apa, kita ngobrol, wong kita nggak ngerti kok, lah gitu. Nah, nggak sama. Kalimatnya wa iza quri'al Qur'an, bukan tuliyal Qur'an. Nah, kalau tuliyal Qur'an ya, boleh ngobrol, kita nggak ngerti apa yang dia baca, gitu aja. Tapi kalau quri'al Qur'an, mau ngerti kayak, mau nggak ngerti kayak, mesti kita diam dan menunjukkan khidmatnya kita, gitu ya. Jadi solusinya adalah baca Quran dengan paham. Lah, inilah yang sekarang PR besar dalam masa modern kita. Banyak pesantren tumbuh di mana-mana, berjamur, Bapak Ibu. Menjamur di mana-mana. Pesantren itu bagus. Pesantren tahfiz Quran, rumah tahfiz. Tapi yang belum terisi celahnya adalah mengajarkan kepahamannya, sehingga banyak anak yang hafal Quran, attitude-nya tidak sesuai dengan Quran. Banyak. Nah, itu. Anak saya tuh, temennya ada berapa masuk pesantren tahfiz Quran, begitu ketemu attitude-nya, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu. Ya, lebih begajulan, lebih daripada anak yang sekolah umum. Itu hafal Quran. Gitu. Kenapa? Karena tidak diisi tilawahnya. Itu tidak diisi tilawahnya. Jadi penting bagi kita ini punya institusi, lembaga menjelaskan Quran gitu loh, tilawah Quran. Jadi yang udah hafal Quran masuk situ biar dijelasin isinya apa gitu supaya mereka tersadarkan wownya Quran itu. Sampai temennya anak saya tuh bilang gini ke anak saya, rugi masuk pesantren, suruh ngafal Quran doang, ngapain, gak ada gunanya. Ibu cerita ke saya, wah, kata anak saya, wah, cerita ke saya, begitu pemikiran mereka, Bapak Ibu, rugi, kata mereka gitu. Kenapa? Karena tidak tahu wow-nya, tidak tahu faktor wow-nya di dalam Al-Quran tersebut. Jadi harus dijelaskan lewat tilawah. Sama seperti Nur Warsame tadi, dia hafal Quran, tapi dia nggak tahu faktor wow-nya Quran itu. Sehingga tidak bisa menyembuhkan trauma yang dia miliki mungkin ya. Seperti juga tadi yang di Padang Panjang itu. Ya, dia tidak tahu apa isinya. Cuma hafal saja di sini, di kepala saja, di kognitif saja. Ya, nggak masuk ke dalam hati. Ini PR besar nih kita nih di Indonesia ini, Bapak Ibu. PR besar. Ya, jangan sampai nauzubillah min dzalik, jangan banyak lagi, jangan ada lagi kalau perlu orang-orang yang seperti tadi, ustadz atau apa yang sudah ini tuh, kalau suruh baca Quran bagus, nadanya enak, tahu-tahu rupanya
punya kelainan atau penyimpangan seksual gitu ya. Kalau bisa, Ibu-Ibu, Bu Husnul, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. 3 hal, yaitu yang pertama tadi makan pakai tangan kanan harus, yang kedua trauma masa kecil itu bisa disembuhkan lewat Quran surat keempat ayat 9, dan yang terakhir adalah tilawatil Quran, bukan hanya qiraatil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu, saya kembalikan ke Bu Husnul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, ya, dengan tadi penjelasan yang sangat jelas dan detail ya, terlengkap gitu ya tentang bahayanya perangkap LGBT gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang disampaikan oleh Ustaz Doni tadi ya, sebenarnya untuk memahami bagaimana mengetahui tentang tanda-tanda, bagaimana tentang agar kita bisa mencegahnya dan juga bisa memberitahu pada yang lain tentang tindakannya seperti itu ya, untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga kita dan keluarga dijauhkan oleh Allah dari hal yang sangat dilarang oleh Allah ya. Baiklah, ini tinggal 10 menit Ustaz. Mungkin bisa tanya 1-2 orang begitu Ustaz? Monggo, silakan Bu. Monggo silakan Ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu. Dan bertanya monggo Ibu-ibu. Sudah jelas, Mbak. Oh, sudah sangat jelas ya, Masya Allah. Tidak ada, saya izin bertanya. Iya, monggo Mbak Susi. Begini, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Kebetulan ada di yang saya kenal tuh Ustaz, beliau ini istrinya tuh berprofesi sebagai guru ngaji, suaminya juga selain bekerja juga di tempat yang lain. Nah, ini ternyata rupanya yang laki ini bisex Ustaz. Dan pertama ditemui itu ya minta maaf itu, anaknya 2 sudah besar gitu. Tetapi rupanya perilaku ini tuh tidak berkunjung sembuh, meskipun beliaunya ini sudah ngaku salah dan berusaha bertobat tidak akan mengulang, tetapi faktanya itu seperti itu. Bahkan ini yang menjadi-jadinya itu perbuatannya itu sampai diketahui anaknya gitu dengan memvideo gitu Ustaz. Dan sekarang akhirnya mereka itu sedang proses berpisah itu Ustaz. Nah, ini ingin saya tanyakan ini Ustaz, bagaimana untuk pengalaman anak ini kan sudah melihat bapaknya seperti itu dan menyaksikan perbuatannya bapaknya yang juga menyimpang dengan video begitu Ustaz. Itu ini ada di sekitar kami gitu. Jadi kita itu harus bagaimana gitu Ustaz melihat kondisi traumatiknya itu Ustaz untuk dua anak ini. Satunya mahasiswa, satunya masih SD itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu Susi. Wah, itu luar biasa ya. Jangankan anaknya sendiri yang trauma itu, orang-orang lain juga yang di sekitar ini Bu, yaitu anak-anak Bu Susi mungkin yang lain itu, yang tahu cerita itu saja sudah akan trauma itu, akan mengalami trauma, apalagi anaknya sendiri. Oleh karenanya butuh kita untuk menerapkan ini tadi kepada anak itu, yaitu qaulan sadida. Ya, terkhusus nanti kepada ibunya, karena kalau sudah bercerai ya, kepada ibunya, dan juga anak-anak sekitar kita. Jadi pilih kata-kata betul yang harus menghealing gitu ya, karena seperti bapaknya tadi itu nggak sembuh dengan satu kali, itu nggak sembuh itu, karena ini seperti kecanduan, namanya dopamine pathway. Orang kalau sudah kecanduan itu, kecanduan apapun lah, rokok kah, apakah misalkan gitu ya, atau minuman keras misalkan gitu ya, yang berat lah kira-kira. Nah, itu dia kalau sekali iya nggak lagi ya. Tapi kalau ketemu lagi ya gitu lagi. Gitu, kecuali kalau dopamine pathway-nya dialihkan, ya sudah dialihkan baru bisa. Gitu. Nah, jadi memang kepada anak tadi, kepada anaknya dia tadi, sungguh-sungguh, anaknya perempuan apa laki-laki, Bu? Laki dan perempuan Ustaz. Waduh ya, itu memang harus di treatment secara khusus itu, secara khusus betul. Itu tidak sederhana ya, maksudnya itu sangat amat berbahaya ya, memberikan itu sudah jelas 100% akan traumatis, dan kemungkinan besar kalau triggernya nanti terjadi, ada kemungkinan juga bisa seperti bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Boleh nyambung tanya sedikit Ustaz?
Monggo Bu, silakan. Eh, ini masalah merahasiakan, Ustaz, ya, mohon maaf. Kemarin setelah saya share flyer ini, seorang teman telepon saya minta tolong nunut, tanya aja, nanti sampaikan ke Ustaz. Iya, begitu. Jadi teman saya A ini sangat bersahabat dengan teman B. Dua-duanya sangat, saya menilai secara keagamaan, Masya Allah, Ustaz, ya, suami istri jamaah ke masjid, dia kaji-kajian juga luar biasa. Nah, teman A ini mengetahui putra dari teman B ini kan kos di luar kota itu, Ustaz, ya. Jadi seperti itu, Ustaz. Jadi dia dengan temannya lagi seperti itu. Tapi dia sampai sekarang merahasiakan, belum mampu untuk menyampaikan kepada sahabat yang B itu. Bagaimana jalan keluarnya, Ustaz? Nah, harus disampaikan kepada beliau, Bu. Semakin lama ditunda, itu semakin bahaya. Ada dampak juga kepada beliau itu. Jangan-jangan nih orang tua atau sahabat, ini kan sesama orang tua sahabat nih. Jangan-jangan si orang tua yang anaknya ini dia nggak tahu bahwa anaknya seperti itu. Nah, jadi tidak akan ada diambil action apa-apa nanti. Bahaya. Justru kalau sudah tahu ya harus dikasih tahu, mau tidak mau. Kalau umpama nanti dikasih tahu malah misalkan ya sedih atau apa ya itu konsekuensinya lillahi ta'ala, supaya bisa memberikan, tentu caranya dengan baik-baik disampaikannya, maksudnya dengan dirahasiakan sendiri menyampaikannya, kemudian juga kalau perlu ada buktinya misalkan apa dan lain sebagainya gitu ya, tapi harus segera karena ini seperti penyakit, semakin lama ditunda semakin menyebar seperti kanker gitu. Kalau nggak ditangani segera nanti sudah usia sudah semakin ini repot. Seperti pengalaman saya, ada jamaah, beliau ini sudah tua-tua, sudah usia sepuh gitu ya, anaknya sudah besar, tahunya beliau nyesel, nangis Bapak Ibu. Bu Usul, nangisnya satu, ibunya berulang kali bilang, saya nyesel kenapa baru tahu. Nah, itu. Nyesel kenapa baru sekarang tahunya. Itu nyeselnya tuh gitu. Bukan nyesel anak saya jadi begitu, tidak. Nyeselnya kenapa dia baru tahu. Kenapa? Karena kalau seandainya dia tahu lebih dulu, dia akan berbuat sesuatu. Dia nyesel gini maksudnya. Kalau saya tahu dulu dari SD, dari SMP gitu misalkan ya, saya akan berhenti bekerja, kata ibunya. Ibunya wanita karir, jadi dia menyalahkan diri sendiri karena kurang perhatian sama anaknya atau apalah gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi menurut saya segera dikasih tahu supaya tidak terjadi penyesalan yang lebih mendalam kepada beliau. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz. Monggo yang lain. Nah, ini ada Bu Rita Arisman. Monggo silakan, Bu Rita. Assalamualaikum, Pak Ustadz, mau tanya. Kalau misalnya perilaku menyimpang seperti ini tuh mungkin nggak sih terjadi pada laki-laki dewasa gitu yang misalnya umurnya di atas 20 gitu, tidak ada riwayat sebelumnya, maksudnya dari kecil nggak kelihatan ada tanda-tanda begitu, mungkin nggak, Pak? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, sangat mungkin, Bu, kepada siapapun. Usia 40 pun bisa juga, usia 50 pun bisa juga. Usia usia tidak mematok kemungkinan, tidak membatasi kemungkinan, maksud saya. Bisa terjadi gitu. Seperti yang di Padang Panjang tadi itu ya, dia tidak ada riwayat sebelumnya, tapi kemudian dia udah punya anak 2 atau 3 kalau nggak salah itu ya. Nah, terus dia jadi kepala sekolah, punya akses yang banyak kepada murid laki-laki karena semuanya laki-laki, muridnya itu akhirnya begitu. Muridnya disuruh beginilah, suruh di India segala macam gitu ya. Nah, itu kan tidak ada riwayat sebelumnya itu. Ya, tapi saya yakin ada trauma masa kecilnya gitu. Jadi sangat mungkin terjadi ya, tidak melihat umur, tidak melihat usia. Demikian kira-kira. Sebelumnya udah ada kali ya, Pak ya. Cuman belum ada kesempatan atau pemicu mungkin ya. Nggak tahu juga, tapi yang jelas tidak pernah ada menurut dia ya, tidak pernah ada riwayat seperti itu. Cuma traumanya mungkin ada, trauma masa kecil tadi ya. Nah, jadi gini, sekarang ini kan di mana-mana kita akan menyaksikan permisivisme terhadap LGBT itu di film-film Hollywood gitu ya, di film kartun itu ya, SpongeBob itu nggak ada kelaminnya itu.
Sebabnya itu laki-laki apa perempuan, si Patrick temennya laki-laki apa perempuan nggak ada kelaminnya. Dan mereka terbiasa menunjukkan afeksi, kasih sayang, emosi. Aku mencintai kamu ya gitu ya. Padahal nggak ada ininya, nggak ada kelaminnya. Nah, itulah yang secara subliminal message, secara alam bawah sadar masuk sebagai pesan kepada otak manusia, otak kita ya, sehingga tertrigger nanti modalnya itu dari trauma masa kecil, dari lain-lain, nah tinggal tertrigger saja. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bu Rita. Gimana Ustaz? Udah jam 11 lebih. Ada yang Ya, mau ditambah satu pertanyaan? Ada silakan, yang masih Bu. tanya, Ibu? Ada yang masih tanya atau cukup? Ya paham kayaknya semuanya. Di chat Monggo. saya lihat, Pak. Ada yang bertanya? Di chat saya lihat Oh, ada. kita ada di bentar. Ada chat satu. Oh ya sebentar ya. Ini dari Pak Ali ya. Pak Ali Madinah. Enggak tahu Bu Ali atau Pak Ali Madinah ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz. Jika ada perilaku yang menyimpang, bagaimana solusi terbaiknya Ustadz mengkomunikasikan kepada yang bersangkutan dengan komunikasi yang bagaimana? Harus konsultasi ke siapa? Terima kasih. Oh iya, baik. Jadi memang pada kesempatan ini kita belum berbicara tentang bagaimana solusi kalau sudah terjadi gitu ya. Kita baru berbicara soal pencegahan tadi, dan tadi di awal saya katakan perbaikan tapi secara umum. Kenapa begitu? Karena ini kasuistis, jadi harus dilihat, harus diteliti secara kasuistis. Apa kasusnya, bagaimana perjalanan masa kecilnya, apa yang terjadi kepada dia, adakah sesuatu yang bisa ditarik kesimpulan dari situ. Jadi kalau sudah terjadi tadi perilaku seperti itu, ya memang solusi terbaiknya adalah melakukan pendalaman, penelitian yang lebih dalam tentang dari mana atau bagaimana berasal, trauma apa yang dia miliki. Dari situ kemudian bisa dilakukan pendekatan secara baik lewat kaulan sadida tadi, terkhusus kepada bapaknya dan juga ibunya. Demikian kira-kira. Ini juga ada tambahan satu lagi Ustadz dari Bu Atin Juhartati. Assalamualaikum Ustadz, jika ada orang tua yang memiliki anak gay, apakah orang tuanya mendapat dosa besar karena kondisinya? Karena kondisinya gitu ya. Iya. Iya. Jadi tentu saja, karena kan anak itu adalah tanggung jawab kita sampai wafat gitu. Mungkin kita merasa saya nggak pernah ngajarin gitu kok gitu ya. Tapi boleh jadi nanti setelah di hadapan Allah, boleh jadi ada kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua yang tidak kita penuhi gitu. Jadi pertanyaan Ibu tadi, apakah akan mendapatkan dosa tanggung jawabnya? Tentu saja. Cuma besarnya seperti apa itu yang bergantung kepada kewajiban yang sudah kita berikan kepada anak tersebut. Apakah cukup kasih sayangnya, apakah cukup inspirasi, contoh yang kita berikan, apakah cukup kata-kata yang baik pernah kita keluarkan kepada dia, apakah terlalu banyak emosi yang kita tumpahkan kepada dia. Nah, itu di situ peran kita kepada anak gitu. Jadi kalau anak ibu, misalkan gini ya, misalkan anak kita jadi homoseksual misalkan, baik laki-laki maupun perempuan, misalkan ini ya, nauzubillah min dzalik misalkan. Yang harus kita introspeksi diri kita dulu. Bagaimana perjalanan perilaku kita sebagai orang tua, itu di situ ininya kita, tanggung jawab kita. Tentu saja kita harus berbuat, ya, apapun istilahnya begini, tidak ada kata terlambat dan Allah Maha menerima taubat. Apapun itu masih bisa diampuni oleh Allah dan diperbaiki. Demikian kira-kira. Ya. Yang lain masih ada yang bertanya, Ibu? Sudah cukup, Ustaz? Ya. Kita cukupkan ya, Ustaz, ya, Ibu ya. Oh, iya, Bu. Ustaz, moga bisa mengakhiri dengan doa. Silahkan, Ustaz.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Tantangan kita ke depan ini makin banyak. Persoalan yang akan kita hadapi makin kompleks karena memang zaman sudah berubah, ya. Tapi itulah kehidupan, ya. Insya Allah Al-Quran sebagaimana yang Allah sampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah untuk segala zaman. Nah, jadi kita kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh kepadanya dan berharap bantuan dari Allah SWT dan ridhonya serta kemudahannya. Baik, mari kita tutup dengan berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu ya Allah hatta tarda. Walakal hamdu ya Allah iza radit. Walakal hamdu ridha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz dan Bapak Ibu sekalian, rangkaian kajian pada pagi ini sampai sekarang telah kita lakukan bersama-sama. Semoga kita bisa mencatat, ya, mengambil hikmah dan yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan pada kehidupan kita, bagaimana cara memahami keadaan anak kita, keluarga kita, gitu, ya, agar jauh dari perangkap LGBT ini. Disampaikan jazakallah khairan katsira Ustaz, dan terima kasih kebersamaan para jamaah semuanya. Kami mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Kalau khair Ustaz. Ibu. Terima kasih, saya pamit ya, betul Pak Nadi, Bu Susi, Bu semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sehat ya Ustaz. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya, Ibu. Insya Allah ketemu lagi bulan depan. Semoga bisa Jangan bersama ketiga. ketemu terus ya, Ibu. Satu bulan Iya. lagi, insya Allah. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.